Bercinta dengan hantu. Cerita ini dikisahkan oleh seorang kenalan saya, seorang pria berusia hampir 60 tahun. Sebut saja namanya Pak Puspo. Pak Puspo ini sejak muda bekerja pada sebuah penginapan kecil yang lumayan ramai di Jalan Prawiro Taman, Yogyakarta. Saya ketemu bapak ini pada tahun 2002. Waktu itu saya bekerja di sebuah rumah sakit sebagai marketing. Tugas saya menjalin kerjasama dengan hotel-hotel dan penginapan yang ada di Jogja. Pak Puspo mengisahkan sebuah cerita yang sangat menggairahkan, namun sekaligus menegangkan. Kejadiannya pada akhir tahun 70-an atau awal 80-an. Dan terjadi beruntun selama beberapa hari. Waktu itu beliau selain bertugas sebagai resepsionis atau penerima tamu pada siang hari, juga sekaligus menjaga penginapan tersebut. Setiap malam beliau tidur di sebuah kamar di penginapan yang terletak agak di belakang. Penginapan tersebut dibangun entah tahun berapa, karena sudah cukup tua. Pada suatu malam, kira-kira jam 12:30, ketika badan sudah mulai letih, Pak Puspo beranjak ke kamar tidur untuk istirahat. Beliau merebahkan badannya yang penat ke atas kasur yang cukup empuk dan juga nyaman. Sebentar saja Pak Puspo udah sangat mengantuk. Karena capeknya, Pak Puspo tidak sempat menutup pintu yang setengah terbuka. Antara sadar dan tidak, Pak Puspo melihat sekelebat bayangan perempuan melalui celah pintu. Beliau ingat, tamu perempuan yang menginap di sana berbadan agak gemuk, tapi yang dilihatnya perempuan yang tinggi semampai dan berambut sampai di atas pinggang. Agak kaget memang, tapi saya tidak terlalu menggubrisnya. Saya lanjutkan untuk tidur. Pak Puspo bercerita penuh semangat. Malam berikutnya, Pak Puspo tidur sekitar jam 12 malam. Karena temannya yang menggantikan jaga di meja tidak terlalu repot. Lagi-lagi pintu kamarnya dibiarkan setengah terbuka. Setelah beberapa waktu merebahkan diri, kembali ada bayangan perempuan seperti kemarin malam. Pak Puspo bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya bayangan itu? Namun Pak Puspo kembali tidak terlalu memusingkan diri. Beliau tertidur lelap, sampai akhirnya terbangun karena merasa ada yang menyentuh kakinya. Dengan sambil tiduran, beliau membuka mata. Alangkah kagetnya beliau saat melihat sesosok wanita yang sangat cantik dengan rambut tergerai duduk di sebelah kakinya. Wajahnya cantik sekali, Mas, tapi memang agak pucat. Baunya wangi sekali, tapi wanginya halus, enggak menyengat. Wanita itu hanya tersenyum manis, kemudian pergi. Anehnya, saya nggak merasa takut sama sekali. Beliau menambahkan cerita. Setelah itu, akhirnya Pak Puspo tertidur lagi sampai pagi hari. Malam ketiga, Pak Puspo merasa penasaran dengan kejadian 2 malam berturut-turut itu. Beliau sengaja tidur agak awal. Sekitar jam 11 malam, beliau menunggu sosok wanita itu datang lagi. 1 jam menunggu membuat Pak Puspo agak ngantuk. Akhirnya dia tertidur juga. Pada sekitar jam 1 malam, beliau dibangunkan oleh sentuhan lembut pada kakinya. Pak Puspo bangun dan melihat sosok perempuan yang kemarin menghampirinya. Wanita itu tersenyum, kemudian dengan lembutnya memijat kaki saya, kata Pak Puspo.
Lebih lanjut, beliau bercerita, agak lama juga dipijit, dan pijitannya enak sekali. Saya belum pernah dipijit seenak itu. Saya diam aja karena memang benar-benar enak. Tambahnya, setelah lama memijit, wanita itu tidur di samping Pak Puspo dan mulai membuat rangsangan, layaknya suami istri sedang bercinta. Singkat cerita, Pak Puspo dan sosok wanita itu melakukan hubungan badan. Mas, rasanya lain, nggak seperti dengan istri saya. Ini sangat lembut, hangat pokoknya. Saya nggak pernah mengalami kenikmatan ini sebelumnya. Beliau menjelaskan dengan semangat. Kejadian itu berlangsung selama beberapa hari, mungkin sampai 5 hari. Pak Puspo sendiri juga lupa berapa kali beliau tidur bersama sosok wanita tersebut. Suatu malam setelah kejadian itu, Pak Puspo menantikan saat-saat indah tersebut berulang kembali. Namun, apa yang terjadi? Waktu itu sekitar jam 1:30 malam, beliau terbangun dan mencium bau yang sangat anyir. Beliau bangun dan bertanya-tanya, bau apakah itu? Namun belum sempat terjawab, datang sosok besar hitam berbulu dengan mata merah yang menyala. Kuku tangannya panjang-panjang dan sangat menakutkan. Dia menunjuk ke arah saya, kata Pak Puspo. Pak Puspo menyebut sosok itu sebagai genderuwo. Tanpa basa-basi, genderuwo itu mencekik leher Pak Puspo. Sampai nggak bisa bernafas, beliau bergumul hebat dengan makhluk tersebut. Dengan spontan, Pak Puspo berdoa, memohon bantuan dari Yang Kuasa. Akhirnya, genderuwo tersebut melepaskan tangannya dari leher Pak Puspo. Dia mundur 1 langkah. Wajahnya masih menunjukkan marah. Beberapa detik kemudian, genderuwo tersebut pergi dan hilang pula bau anyir itu. Pak Puspo terduduk lemas di lantai dan sebisa mungkin berdoa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena telah mengusir makhluk itu. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, mungkin saya sudah nggak bisa bertemu Mas dan menceritakan kejadian ini, kata Pak Puspo menutup cerita.